Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi dalam tausiah Ramadan, upgrade hati di bulan suci. Sahabat edukasi, dalam kesempatan ini kita akan berbagi tentang bagaimana agar tetap produktif di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan, kita akan menjalani puasa yang dimana lambung kita akan kosong selama 14 jam. Nah, terkadang ini yang menjadi alasan beberapa ingin mengurangi beban kerjanya, ingin juga mengurangi aktivitasnya. Nah, padahal untuk bulan Ramadan semestinya kita tetap produktif, tetap menghasilkan, tetap bisa berkarya, belajar, bekerja, dan memberi manfaat untuk orang lain. Bagaimana tipsnya agar kita bisa tetap produktif? Yang pertama, sahabat edukasi, mari kita meluruskan niat kita dalam berpuasa. Innal a'malu binniat. Ya, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Mari kita niatkan puasa ini karena mengharapkan ridho Allah. Ketika kita melakukan sesuatu karena ingin mendapat ridho Allah, ingin mendapat pahala dari Allah, maka Allah yang akan nanti menguatkan kita. Allah yang akan membantu untuk kita bisa menjalaninya tanpa banyak hambatan, tanpa banyak berkeluh kesah, dan kemudian kita lancar dalam menjalani ibadah puasa. Sahabat edukasi, mungkin di antara kita ada yang punya hobi mendaki gunung, ya. Kita tahu bagaimana ketika mendaki gunung banyak sekali rintangan yang harus kita hadapi sebenarnya. Medan yang terjal, mungkin ya licin, resiko mau jatuh, dan sebagainya. Tetapi ketika seseorang itu menyukai dan hobi di sini ya, senang menjalani, tidak mudah baginya untuk melalui rintangan itu sampai akhirnya di puncak gunung. Nah, sama dengan puasa ini sahabat, ketika kita senang menjalaninya, kita ikhlas menjalaninya, walaupun beberapa rintangan menghadapi kita, entah yang lapar, lalu haus, apalagi kalau cuaca panas, apalagi kalau melihat banyak jualan di sepanjang jalan. Terkadang kan, wah, mengganggu banget ya. Tiba-tiba rasanya ingin minum. Nah, itu dia beberapa godaannya. Belum lagi kadang-kadang ada yang makan di depan kita. Wah, ini godaan banget. Nah, ketika kemudian niat kita semata ingin mengharap ridho Allah, insya Allah itu bisa kita lalui. Allah juga menjanjikan bagi yang berpuasa karena dilandasi iman, Allah akan mengampuni semua dosa di masa yang lalu. Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian yang kedua, sahabat edukasi, tips agar tetap produktif, jangan lewatkan makan sahur dan berbuka. Jadi ketika sahur kita harus tetap makan, usahakan. Walaupun tidak makanan pokok, nasi, sayur dan seterusnya, bisa dengan sereal, biskuit ataupun kurma. Yang intinya kita bisa mendapatkan masukan makanan ketika sahur dan juga ketika berbuka. Penuhilah kebutuhan tubuh dengan menu gizi seimbang. Ya, gizi seimbang itu adalah terpenuhi kebutuhan karbohidrat kita,
protein, vitamin, juga mineral. Nah, sahabat, masih ingat dengan apa yang disampaikan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8? Di sana Allah berfirman yang artinya, makanlah dari yang ada di bumi ini yang halal dan thayyib. Halal itu cara memperoleh maupun bahan makanannya tidak mengandung unsur haram. Nah, yang thayyib artinya itu kan baik. Baik berarti itu memberi manfaat untuk tubuh kita. Jadi makanan yang kita konsumsi itu memberi kebaikan untuk organ tubuh kita, bukan malah merusak. Kok bisa merusak? Iya, ketika kita berbuka, kita kan kosong perut selama 14 jam. Tiba-tiba kita berikan makan yang terlalu pedas. Itu akan mempengaruhi lambungnya. Dikhawatirkan akan naik asam lambungnya. Ya, belum lagi kalau langsung es. Kan 14 jam kosong lalu terkena suhu yang ekstrim. Es kan ekstrim ya. Nah, khawatirnya malah memberi efek yang buruk terhadap organ pencernaan. Seperti itu ya sahabat. Jadi jangan lewatkan untuk makan sahur dan buka, tapi dengan gizi yang baik. Ya, yang ketiga, bagaimana tips agar produktif selama bulan puasa? Penuhi cairan. Kebutuhan cairan di dalam tubuh kita itu 2 liter per hari atau 8 gelas. Wah, gimana ya? Padahal kita ini kan tidak minum siangnya, ya. Minum kan hanya pas maghrib, lalu malamnya atau sahurnya. Kita bagi 8 gelas tadi yang mulai azan. Minum dulu air putih. Nanti setelah itu bisa disambung makanan yang lain. Kita sambung dengan sayur dan buah. Itu kan juga mengandung air yang bisa untuk cadangan cairan dalam tubuh. Ngapain sih kok repot-repot memikirkan cairan di dalam tubuh? Karena kalau kita kekurangan cairan, dikhawatirkan mengalami dehidrasi. Dehidrasi itu ditandai dengan kita lemas, rasa haus yang sangat berlebih. Nah, kemudian mengganggu juga akhirnya terhadap kerja, belajar maupun aktivitas kita. Gitu ya. Sahabat, kemudian yang keempat, janganlah langsung makan dalam porsi yang besar. Mentang-mentang tadi sudah perut kosong. Jadi begitu azan terdengar, ingin kita lahap semua yang ada di meja. Ya, padahal dengan porsi yang sedikit dulu, nanti kita sambung sholat dulu, itu akan lebih baik untuk organ pencernaan kita. Disambung juga bisa nanti setelah tarawih. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana untuk tetap produktif di bulan Ramadan? Penuhi istirahat yang cukup. Tidur 7-8 jam. Kemudian sempatkan di siang hari itu walaupun sebentar juga istirahat, tidur. Gitu ya sahabat. Karena tentu saja kita selama beraktivitas harian itu organ tubuh kita memerlukan istirahat. Baik sahabat edukasi, tips selanjutnya untuk tetap produktif, tetap bugar di bulan Ramadan, melakukan olahraga ringan. Ya. Jadi jangan karena puasa kemudian kita tidak melakukan aktivitas apa-apa. Ya kan sudah ngaji, sudah tarawih misalnya. Nah, aktivitas olahraga ringan tetap bisa kita lanjutkan, misalnya dengan jalan-jalan pagi, jogging, gitu ya. Jangan langsung yang berat, bukan langsung angkat besi, kayak gitu bukan, tapi yang ringan saja. Ya, sepak bola juga tidak disarankan karena khawatir nanti haus banget. Nanti sahabat edukasi lalu alasan kehausan kemudian membatalkan puasa. Jangan ya. Pilih olahraga yang ringan, yang di situ tidak banyak mengeluarkan energi. Baik, sahabat edukasi, selanjutnya adalah hindari kafein dan merokok. Kenapa harus kafein? Kafein itu kan kopi ya sahabat. Kafein punya sifat diuretik
Apa itu? Yaitu membuat seseorang itu sering buang air kecil. Nah, itu sifat dari kafein. Kalau sahabat pas bulan puasa gini banyak minum kopi, nah khawatirnya akan sering buang air kecil. Nah, ini akan membawa kita ke dehidrasi kalau terlalu sering buang air kecil. Jadi lebih baik dihindari dulu. Nanti kita minum yang sehat saja. Bisa air putih, jus buah, susu, maupun yang lain yang tidak mengandung kafein. Dan merokok. Ya. Loh, habis azan kan boleh merokok. Ya boleh, tetapi itu kurang mendukung terhadap kesehatan kita. Jadi diharapkan tidak hanya pas siangnya menghindari rokok, lalu malamnya enggak. Tetap ya diusahakan menghindari, karena itu untuk kesehatan kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Baik, itu ya sahabat edukasi apa yang bisa sampaikan di dalam kesempatan ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para sahabat. Selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima amal-amal kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.